Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu Minggu Advent yang terakhir. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Mari, kemanapun kita pergi dan berada, kita membawa lilin yang mendatangkan cahaya kedamaian itu. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu hari lagi Tuhan menuntun langkah kita. Dengan tangan kasih-Nya, Dia pegang tangan kita. Satu hari lagi Dia buktikan kasih-Nya Tuhan. Berkat Tuhan yang melimpah membuat kita terpesona. Mari kita nyanyikan lagu ini, satu hari lagi. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hati.
ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, satu hari demi satu hari kami sudah berjalan bersama-sama dengan Engkau. Mulai dari tahun 2021 Januari. Tanpa terasa, bahkan sekalipun sejak bulan Maret, kami tidak dapat beribadah secara fisik di gedung gereja, tetapi harus online. Kami sudah sampai pada tanggal 20 Desember. Sampai pada hari-hari terakhir daripada tahun 2020. 11 hari lagi kami akan meninggalkan tahun ini. Sungguh kami mengucap syukur. Pada saat yang sama, sekalipun kami merasakan kami harus mengakhiri dan melewati tahun ini dengan sangat berat, tetapi pada saat yang sama kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu lebih dekat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah boleh kami rasakan. Sekalipun sekian bulan lamanya kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap setia beribadah, itu pun karena pertolongan-Mu. Tanpa kesetiaan yang Kau berikan kepada kami tidak sanggup setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan pagi ini Tuhan, ketika kami memasuki ibadah, kami percaya sebagaimana Engkau hadir secara nyata dalam kehidupan kami setiap saat, Engkau pun hadir saat ini menikmati ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, hadirlah Engkau secara khusus dalam ibadah pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Baik kami yang di gereja maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Supaya kami boleh sungguh-sungguh merasakan ya Tuhan, begitu indah hidup sehari demi sehari bersama-sama dengan Engkau. Amen. Tuhan, limpahkanlah rasa damai sejahtera di dalam hati kami terus menerus. Oleh karena itu Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kami serahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Berkenalah Engkau Tuhan menguasai setiap kami, khususnya kami yang ambil bagian di dalam khotbah puji-pujian di gedung gereja ini. Pemusik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singer, dan semua yang bertugas juga yang melakukan rekaman. Tuhan, terima kasih. Engkau menyediakan semua yang baik untuk setiap kami, sehingga kami boleh beribadah dalam kondisi-kondisi yang paling sulit sekalipun. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Lima hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Dialah Raja Damai yang sesungguhnya yang datang ke dunia, selamatkan saudara dan saya. Mari kita lakukan, nyanyikan pujian ini. Hanya Dialah yang kita puji, hanya Dialah yang kita sembah. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku.
terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu yang mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita, untuk saudara dan saya. Seorang putra diberikan untuk kita sebagai lambang pemerintahan, di atas bahunya dan namanya pun disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut Dia, Tuhan Yesus Juru Selamat kita.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Janjimu kau sudah genapi ketika anakmu yang tunggal kau utus lahir ke dunia. Bahkan akhirnya mengkorbankan diri di atas kayu salib, mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai umat-Mu, memperingati hari itu. Ketika Engkau datang sebagai Raja Damai. Dan biarlah kedamaian itu yang memenuhi hati kami sekarang ini, bahkan seterusnya. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan, tolong setiap kami. Karena kami percaya, tanpa pertolongan Roh-Mu, ketika kami membaca dan mencoba memahami kebenaran firman-Mu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika Roh-Mu menolong, maka kami bukan saja mengerti, bahkan kami dimampukan melaksanakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan hati setiap kami, juga bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kepada dia Tuhan kemampuan oleh karena pertolongan-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu terakhir daripada Advent, yaitu Advent yang keempat, kita akan memikirkan satu tema, yaitu damai dalam pengharapan yang terwujud. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca satu bagian daripada firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 kita membaca mulai ayat 12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini kalau kita bandingkan dengan ayat 12, secara singkat saya sebutkan di sini Paulus berbicara tentang suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan dan mengenal secara sempurna. Sekarang ini karena keterbatasan pikiran kita tidak mampu mengenal Allah secara sempurna sehingga dikatakan samar-samar seperti melihat di dalam cermin. Tentu yang dimaksud di sini adalah cermin zaman dulu yang bukan terbuat dari kaca tetapi dari lempeng tembaga yang tidak bisa memantulkan dengan sempurna. Tetapi dasar ayat 12 ini berbicara suatu saat nanti kita akan melihat Allah lebih jelas daripada yang sekarang ini. Jadi berdasarkan ayat 12 ini ketika kemudian dikatakan demikianlah tinggal tiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Maka kasih di sini memang kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat sebelum pasal 12, ayat 12 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu pemurah, kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya kita diminta untuk menyatakan kasih kita, melaksanakan kehidupan yang penuh kasih dengan semua orang yang berelasi dengan kita. Tetapi ketika ayat 12 berbicara tentang Allah, maka ayat 13 ketika dikatakan demikianlah yang terbesar ialah kasih, dalam pengertian ini adalah begini. Di dalam hidup kita berelasi dengan orang lain, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia yang sementara ini, kita tuh harus terus menerus dalam keadaan apapun memegang iman kita, memegang pengharapan kita. Tetapi untuk dapat memegang iman kita, dapat terus menerus setia pada pengharapan yang kita nanti-nantikan, maka yang terbesar atau yang menjadi dasar daripada iman dan pengharapan itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga itu sebabnya dikatakan demikianlah tiga hal yang paling penting, iman, pengharapan,
dan yang paling besar adalah kasih. Saya memberikan sebuah contoh. Katakanlah ada seorang laki-laki yang pamit kepada anak-anaknya, pamit kepada istrinya mengatakan, "Papa harus meninggalkan kalian di kota kecil ini, pergi sekian tahun lamanya mungkin." Katakanlah ini menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia yang pergi jangan ke Timur Tengah deh ya, kurang aman. Ke Hong Kong misalnya, begitu. Maka ketika sang suami ini, sang ayah ini pergi, di dalam penantian istri dan anak-anaknya percaya, pakai bahasa sehari-hari bukan beriman, percaya suatu saat nanti suaminya akan balik. Percaya ayahnya suatu saat akan balik. Kecuali percaya juga berharap waktu balik nanti bawa segepok uang. Hasil kerja keras di Hong Kong. Karena dia kerja keras di Hong Kong bukan untuk berfoya-foya. Jadi ada kepercayaan, ada pengharapan. Dasarnya apa? Karena dia tahu ayahnya sangat mengasihi mereka, anak-anaknya. Karena istrinya tahu suaminya sangat mencintai dirinya. Maka itu sebabnya dikatakan memang dalam hal ini ada iman, kepercayaan, harapan, dan yang terbesar adalah kasih. Sekarang kita refer kepada kasih Allah. Adakah kasih yang lebih sempurna daripada kasih Allah? Adakah kasih yang lebih besar daripada kasih Allah? Tidak ada. Maka di atas kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang begitu besar, maka iman dan pengharapan kita dibangun. Pada waktu berbicara tentang kasih Allah, maka paling tidak ada satu ayat yang langsung muncul di benak saya, dan itu ayat yang sangat luar biasa yang sehingga seringkali dikatakan jikalau misalnya seluruh Alkitab ini harus kita lupakan hanya mengingat satu ayat, maka ayat itu apa yang harus diingat sehingga merupakan intisari daripada seluruh Injil, yaitu kabar baik yang ada di dalam Alkitab. Maka ayat yang harus kita pilih adalah Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saudara, pada waktu berbicara tentang Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, saya biasanya itu yang langsung muncul adalah ayat hafalan saya ketika saya masih kecil sekali. Yaitu hafalan dalam bahasa Mandarin. Dan saya lebih senang karena terus terang yang dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Kalau di Indonesia kan begini. Karena begitu besar kasih Allah. Padahal ayat ini kalau menurut versi bahasa Mandarinnya dan juga kalau saya bandingkan dengan versi Inggrisnya lebih sama. Kalau saya terjemahkan secara sehari-hari begini. Allah mengasihi dunia sehingga memberikan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan menerima hidup yang kekal. Jadi subjeknya itu adalah Allah. Allah mengasihi dunia. Jadi dalam ayat 3 Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 fokusnya, titik pembicaraannya adalah Allah yang mengasihi dunia. Tetapi dalam versi Indonesia menjadi fokusnya begitu besar kasih. Baru Allah yang nomor 2. Allah mengasihi dunia sampai memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh, menerima hidup yang kekal. Itulah kasih Allah. Kasih Allah yang sempurna. Di atas dasar kasih Allah yang sempurna inilah kita boleh mendapatkan iman, keyakinan bahwa pengharapan kita, pengharapan yang pasti juga. Di dalam pengertian bahwa kita pasti mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita bandingkan sekarang dengan surat Roma pasal yang ke-5. Surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 saya akan baca. Sebetulnya surat Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai 11 saya khotbahkan di dalam
Advent yang kedua. Tetapi saya fokus hanya membaca sekarang pasal 5 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi di dalam ayat 10 dikatakan ketika kita masih seteru, Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui anaknya yang mati di atas kayu salib. Maka lebih-lebih ketika Kristus bangkit dari kematian, pasti kita akan diselamatkan. Jadi melalui kebangkitan Kristus, kita akan mendapatkan satu keselamatan, kepastian hidup kekal di dalam Kristus. Sebab ketika kita masih seteru, sudah diperdamaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi kembali kepada 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Pada waktu dibicarakan yang terbesar adalah kasih. Maka di dalam kasih melahirkan iman dan pengharapan. Maka ketika kasih itu adalah kasih yang sempurna, maka sekalipun pengharapan itu belum datang, tetapi karena pengharapan itu didasarkan pada kasih yang sempurna dan kasih Allah sendiri, maka mendahului pengharapan yang belum kita terima sepenuhnya, damai sejahtera itu seharusnya sudah meliputi dan memenuhi hidup kita. Paling gampang saudara, saya memberikan satu contoh. Contoh yang pernah terjadi dalam konteks ketika saya melakukan dalam konteks waktu itu ketika anak saya masih kecil yang laki-laki. Hari itu anak saya waktu masih kecil, mungkin saya lupa umurnya, mungkin umur 7 atau umur 8. Dia berkata demikian, "Pak, beliin Sony PlayStation dong." Ini ketika muncul Sony PlayStation versi yang pertama. Saya mengatakan, "Enggak, kamu kan sudah punya Nintendo." Tapi anak saya tuh punya ketekunan, khususnya kalau minta mainan. Begitu ya, jadi dia tiap hari minta, "Pak, beliin Sony PlayStation dong, Pak, beliin Sony PlayStation dong." Saya tidak belikan terus. Tetapi akhirnya karena terus dia minta, akhirnya saya tidak tega, saya membelikan juga. Tetapi saya tidak mau membelikan saat itu juga, saya berkata demikian, "Oke anakku, boleh. 2 minggu lagi Papa beliin ya." Jadi Papa mulai nabung dulu. Tetapi begini, janji. Nintendomu yang sekarang ini Papa kemas, Papa berikan kepada orang lain yang tidak punya mainan sama sekali. "Ya jangan ini Pak, jangan Nintendo. Yang lain-lainnya aja deh. Robot-robotan itu juga boleh atau mobil-mobil yang itu, tapi jangan Nintendo. Ini baru boleh diberikan ke orang lain kalau aku sudah dapat Sony PlayStation." Saya mengatakan enggak. Kalau you sepakat, kalau kita mau sepakat, Papa baru akan belikan. Jikalau hari ini kamu setuju, Nintendonya Papa kemasin, Papa berikan ke orang lain. Akhirnya dia pikir, ya sudah deh, setuju. Maka hari itu saya kemasin, saya beresin Nintendonya, saya berikan ke orang lain. Anak saya kehilangan mainan yang dia paling suka. Menanti 2 minggu lagi, itu masa panjang yang menyiksa dalam tanda kutip. Tetapi di dalam hari-hari dia menanti, dan karena percaya papahnya pasti benar-benar memberikan, sudah dipenuhi dengan rasa damai sejahtera. Tangkap poin ini. Pengharapan itu masih 2 minggu. Dia kehilangan yang dia paling suka. Tetapi damai sejahtera itu meliputi hatinya, penuh dengan sukacita. Setiap hari counting down, "Pak masih berapa hari lagi? Pak masih berapa hari lagi?" Ngapain sih kamu tanya terus? Sudah tidak tahan senengnya. Dapat juga belum dapat. Tapi rasa damai sejahtera, rasa sukacita itu sangat memenuhi hatinya. Inilah sebetulnya kondisi daripada setiap kita, saudara yang kekasih. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam semuanya ini kasih menjadi hal yang paling besar. Apalagi itu adalah kasih Allah yang sempurna, yang mendatangkan semua hal-hal yang positif yang seharusnya muncul di dalam kehidupan kita. Sukacita, ketekunan, pengharapan, damai sejahtera dan lain sebagainya. Karena dasarnya adalah semuanya di atas kasih
Allah. Kalau kita bukan meletakkan sukacita kita di atas kasih Allah yang sempurna, maka sukacita kita adalah sukacita yang sangat dipengaruhi oleh dunia yang berubah-ubah. Jikalau damai sejahtera kita bukan diletakkan di atas dasar kasih Allah yang sempurna, maka damai sejahtera kita juga dipengaruhi oleh kondisi dunia ini aman atau tidak aman. Kalau pengharapan kita bukan didasarkan kepada kasih Allah yang besar, yang setia, maka pengharapan kita bisa kadang-kadang kita ragu-ragukan. Apakah pengharapan itu menjadi satu pengharapan yang pasti. Tetapi ketika semuanya sebagai orang percaya, sebagai umat Kristiani, kita meletakkan semua yang kita alami di atas dasar kasih Allah yang sempurna, maka dunia dengan segala goncangannya, dunia dengan segala kondisinya, dunia dengan segala perubahannya yang sangat tidak dapat ditebak, tidak dapat menggoyahkan iman kita. Sebaliknya ketika dunia semakin bergoncang, semakin kita mengokohkan pendirian dan pengakuan iman kita di atas kasih Allah yang sempurna. Itu sebabnya Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 begitu tegas mengatakan Allah mengasihi dunia. Mengasihi begitu rupa. Sampai-sampai yang paling disayang, yang paling dikasihi, yang paling dihargai, anaknya yang tunggal diberikan. Pengertian diberikan di sini kalau kita bandingkan dengan peristiwa selanjutnya jelas. Bahkan sampai dikorbankan di atas kayu salib. Jikalau Allah yang sangat mengasihi kita tidak menyayangkan anaknya yang paling dikasihi sehingga bahkan dikorbankan di atas kayu salib, saya percaya di dalam diri Allah tidak ada sesuatu yang Allah merasa terlalu sayang untuk tidak diberikan kepada kita. Selama itu bisa mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Selama itu dapat membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Puji syukur. Kristus sudah lahir pada sekian ribu tahun yang lalu. Dan kelahiran Kristus membawa damai. Itu sebabnya dikatakan dia Raja Damai. Raja semakin agung. Raja semakin kuat. Raja semakin kekuasaannya besar, semakin mendatangkan banyak peperangan. Itu kalau kita bandingkan dengan raja-raja pada zaman dulu. Semakin dirinya merasa kuat, dia himpun tentara-tentara, ekspansi. Yang celaka bukan cuma negara-negara tetangga, rakyatnya pun ikut celaka. Tahun demi tahun, pajak meningkat. Tahun demi tahun anak-anak muda direkrut untuk menjadi tentara. Memperluas wilayah kekuasaan. Itu raja-raja dunia. Semakin hebat raja itu, semakin menekan rakyatnya untuk terus menumpahkan darah bagi keagungan raja itu. Kita boleh sebut beberapa nama-nama yang paling terkenal. Kaisar pertama dari Tiongkok, Shi Huangdi. Napoleon. Alexander Agung, Julius Caesar, semua raja-raja semakin agung, kaisar-kaisar semakin merasa dirinya besar, semakin membuat banyak peperangan muncul di mana-mana. Kristus, Allah yang menjadi manusia, lahir sebagai raja, tetapi bukan raja yang mendatangkan peperangan. Tetapi raja yang mau memberikan damai sejahtera dan pengharapan yang tidak dapat direbut oleh dunia. Damai sejahtera seperti inilah yang harus meliputi dan memenuhi setiap diri kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah sampai pada tanggal 20 bulan Desember. 11 hari lagi jikalau Tuhan izinkan kita akan meninggalkan tahun ini. Tetapi jangan lupa, 5 hari lagi hari Natal. Menjadi satu hari Natal yang paling spesifik. Menjadi satu hari Natal yang paling unik sepanjang zaman. Di mana perayaan Natal dirayakan secara online.
Tetapi walaupun harus dilayakan secara online sehingga tidak memungkinkan ada acara-acara yang terlalu meriah. Tetapi sebetulnya pada saat yang sama menjadi kesempatan. Peristiwa Natal, kebaktian Natal boleh disiarkan kepada setiap telinga yang mau membuka internet. Boleh didengar dan boleh disaksikan oleh setiap orang apapun agamanya. Asal mau mengikuti apa yang sedang dilaksanakan oleh umat Kristiani dalam kebaktian dan perayaan Natalnya. Sesuatu yang sangat luar biasa yang belum pernah Allah lakukan sepanjang sejarah kekristenan. Biarlah damai sejahtera kita, sukacita Natal dengan seluruh kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Mulai dari bulan Desember tahun lalu dari Wuhan sampai sekarang. Belum selesai dan kita tidak tahu sampai kapan hal ini selesai. Tetapi berdasarkan kasih Allah yang sempurna. Melampaui sirnanya, dapat dikalahkannya COVID-19. Damai sejahtera itu boleh terlebih dahulu sudah menjadi milik kita. Itulah Natal tahun ini. COVID-19 boleh ada di mana-mana. Tetapi damai sejahtera Natal melampaui COVID-19 juga boleh dalam setiap hati orang-orang yang mau menerima Raja Damai itu lahir di dalam hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah berita yang tegas, yang singkat, yang tidak akan saya perpanjang-panjang, tetapi intinya mari kita berdasarkan kasih Allah yang sempurna itu. Melampaui pengharapan yang terbesar, keselamatan kekal yang belum menjadi milik kita. Kapan menjadi milik kita? Jawaban tegas. Kalau mau cepat-cepat mendapatkan kehidupan kekal itu, melintasi itu, ya lintasilah pintu kematian. Bukan berarti saya menganjurkan saudara untuk bunuh diri, bukan. Tetapi itu baru sungguh-sungguh akan kita peroleh. Itu sebabnya dari konteks kita sebagai orang percaya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kematian adalah pintu yang memang harus kita lintasi untuk mengambil sepenuhnya harapan terbesar umat manusia. Yaitu berjumpa muka dengan Allah. Memperoleh pengenalan sempurna akan Allah. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Itu sebabnya kemudian dikatakan kasih itu terbesar. Ada banyak orang Kristen ingin mendapatkan yang terbesar, keselamatan kekal, tapi masih punya kekhawatiran dan ketakutan melintasi pintu kematian. Sebetulnya dalam pengertian ini kurang konsisten dengan iman kepercayaannya. Saudara mulai tanya, Pak Yung takut mati enggak? Saya enggak takut mati, cuman takut cara matinya. Ya. Kalau mau jujur, saya paling senang adalah begini. Waktu saya lagi tidur, tidak bangun-bangun lagi karena mati. Jangan waktu khotbah lalu mati nyusahin jemaat. Saya tidak minta itu. Saya lebih senang kalau boleh waktu tidur, ya ngagetin istri, ngagetin anak, ya salahmu sendiri kaget. Orang mati kok kaget. Sebetulnya kita tidak usah terlalu kaget kalau mendengar berita orang ini mati, orang itu mati. Yang kaget kalau sudah umurnya 1000 tahun belum mati-mati, betul? Betul enggak saudara? Kalau saya misalnya mengatakan, kamu tahu enggak orang itu sudah 150 tahun belum mati-mati, saudara boleh kaget. Tapi kalau mendengar berita orang ini mati, orang itu mati, enggak usah kaget, itu bagian yang normal daripada orang yang hidup. Jadi kalau setiap kali kita mendengar orang mati, enggak usah terlalu kaget. Ingatkan dirimu saja, suatu saat aku juga mati kok, ngapain kaget. Tetapi kalau boleh saja sih. Kita minta mati tidak nyusahin orang lain. Kita minta matinya lewat cara yang enak. Tetapi mau cara seperti apapun, kita berjumpa muka dengan Tuhan. Mau dengan mati cara apapun, kita berjumpa dan mengenal Allah secara sempurna. Dan waktu itu, iman kita terbukti. Waktu itu pengharapan kita terbukti. Karena apa? Dasarnya kasih Allah yang sempurna, itu sebabnya. Karena begitu
begitu Allah mengasihi kita, dengan kasih yang begitu besar, kenapa kita menutup hati untuk tidak menerima kasih itu? Jikalau kasih Allah yang begitu besar membuat kita ini mampu mempunyai satu kehidupan yang penuh damai dalam keadaan seperti apapun, mengapa kita tidak menerima dan mau datang kepada Allah yang seperti itu? Itulah Natal. Itulah Raja Damai yang datang dengan kuasanya bukan untuk melakukan peperangan yang menumpahkan darah, tetapi yang memberikan damai sejahtera. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, semakin seorang raja merasa dirinya hebat, semakin seorang kaisar merasa dirinya punya kuasa dan kekuatan yang tidak terbatas, semakin sering merekrut banyak orang masuk di dalam peperangan, melakukan perluasan ekspansi, membuat ketakutan negara-negara tetangga, membuat kondisi internal terus-menerus juga tidak tenang. Sebab selalu ada seruan untuk bangkit menjadi tentara, berkorban di medan peperangan. Terima kasih. Kontras dengan keadaan raja-raja dunia, Allah mengutus anaknya, lahir sebagai manusia, bukan untuk menjadi raja yang mengadakan peperangan dengan menumpahkan darah, tetapi mengutus anaknya menjadi raja damai. Karena darah yang ditumpahkan adalah darahnya sendiri di atas kayu salib. Supaya melalui penumpahan darahnya, orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kasih yang demikian sempurna ini menjadi dasar daripada pengharapan kami yang tidak mengecewakan. Kasih yang demikian sempurna menjadi dasar iman kami kepada Allah yang benar. Dan melampaui dan mendahului datangnya harapan yang belum terwujud. Damai sejahtera sudah terlebih dahulu, biarlah meliputi setiap kami ya Tuhan. Karena harapan kami ada di dalam Engkau. Karena iman kami di dalam Engkau. Maka damai sejahtera itu biarlah sejak saat ini sudah meliputi kami. Sampai nanti waktu kami betul-betul mendapatkannya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat namun tegas pada pagi dan siang hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hi everyone, it's a shame that we can't celebrate Christmas together this year at church. But I just want to remind you all that Natal bukanlah hanya sekedar perayaan akhir tahun yang kita rayakan. Natal merupakan hari kita merayakan dan juga mengucapkan syukur atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut. Tuhan selalu memelihara dan menjaga kita dari dulu hingga sekarang dalam masa-masa pandemik ini. So keeping this in mind, I hope that everyone has a blessed Christmas in the comforts of their own homes, and I hope to see you all next year. Shalom, Jemaat KKR Petra dari rumah. Meskipun Natal tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah secara online di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasih Tuhan, meskipun kita banyak menghadapi persoalan dan pencobaan di tahun yang sulit ini, tetapi kita percaya bahwa kasih-Nya dan penyertaan selalu ada untuk kita. Tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya akan pertolongan yang tidak pernah mengecewakan kita. Biarlah Natal tahun ini kita semua semakin dikuatkan dan juga bisa dekat dengan Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kesan-pesan yang aku mau sampaikan untuk Natal tahun ini adalah we are not putting our hopes in the wrong hands, and have faith. Dan I hope everyone is having a Merry Christmas and a Happy New Year and a blessed day. And I cannot wait to see you all. And jangan lupa pakai masker. Dadah. Halo semuanya, Merry Christmas. Memang Natal tahun ini sedikit berbeda, tapi saya berharap semuanya tetap sehat,
semuanya tetap mempunyai spirit Natal. Ya walaupun kita Natal ini tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara, teman-teman, bahkan kita nggak bisa berkumpul di gereja, cuman saya berharap Natal ini mempunyai makna tersendiri di tahun 2020 ini. Merry Christmas all and Happy New Year. Hi LSF, Merry Christmas. I hope that you're all having a great and blessed Christmas this year. I know this year has been tough for all of us. We've experienced a lot of things that might make us sad, happy, angry, but the fact that we're still here celebrating Christmas with our loved ones itu membuktikan bahwa Tuhan itu selalu ada untuk menjaga kita semua, dan kita jangan pernah lupa untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Thank you. See you soon. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami harus mengakui segala sesuatu yang ada pada kami sekarang ini di dalam kehidupan kami yang sementara adalah semua berasal daripadamu, bahkan semacam titipan yang sementara. Engkau yang memberikannya, tetapi setiap saat Engkau berhak untuk mengambilnya kembali. Apapun itu, entah itu adalah suami atau istri yang hidup di samping kami, bahkan itu adalah orang tua kami atau bahkan anak-anak kami. Semuanya juga merupakan titipan yang sementara ini bersama-sama dengan kami, tetapi dengan berjalannya waktu, suatu saat satu persatu kami juga harus berpisah dengan mereka. Sama seperti kami harus berpisah dengan teman-teman kami, dengan sahabat-sahabat kami, bahkan dengan anggota keluarga kami masing-masing, saudara kami masing-masing, kami juga harus suatu saat mengalami keterpisahan. Bukan hanya dengan orang-orang di sekitar kami,
milik-milik kami, entah itu harta kekayaan, rumah, uang, atau apapun itu, juga adalah yang sementara menjadi milik kami. Sewaktu-waktu Engkau berhak dan punya kuasa untuk mengambilnya. Tetapi kami percaya ya Tuhan, sekalipun waktu kami mengalami kehilangan itu, kami merasa sedih, kami merasa perih. Tetapi di balik pemahaman kami, bahkan di balik pengetahuan kami yakin Engkau akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Karena Engkau tidak pernah mengambil tanpa mengganti yang lebih baik. Amin. Itu sebabnya ya Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan yang begitu tegas. Lebih besar daripada semuanya adalah kasih. Di atas dasar kasih itu, iman kepercayaan kami dibangun. Di atas dasar kasih yang sempurna itu, pengharapan kami letakkan. Demikian juga kami diingatkan, Allah sangat mengasihi dunia sampai-sampai mengaruniakan yang paling dikasihi anaknya yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan terima kasih. Firman pada siang hari ini mengingatkan kami, mendahului apa yang nanti kami dapat ketika kami muka dengan muka berjumpa dengan Tuhan. Sekarang ini hati kami harus penuh dengan damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh bergoncang, situasi boleh berubah menjadi menyulitkan kami, tetapi imannya dibangun di atas kasih Allah yang sempurna. Pengharapan yang diletakkan di atas dasar kasih Allah yang sempurna adalah iman dan pengharapan yang tidak goyah dalam situasi apapun. Bahkan ketika situasi semakin bergoncang, iman kami dan pengharapan kami semakin teguh adanya. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi ketika Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami mau membawa damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya orang lain melihat, bukan kami yang hidup, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa seperti ini. Dan kami juga mengucap syukur pada saat seperti ini ketika kami sudah sampai pada hari-hari terakhir daripada tahun 2020. Kami hamba-Mu mau menyerahkan jemaat-Mu sekali lagi satu persatu ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan. Pegang mereka ya Tuhan. Engkau adalah gembala daripada anak-anak domba-Mu sendiri. Domba-domba yang Kau tebus, yang Kau bayar ya Tuhan dengan darah yang sangat mahal. Satu persatu Tuhan, sepanjang tahun 2020 Engkau sudah sertai. Dan khususnya sejak bulan Maret Engkau juga sudah sertai sampai hari ini. Hamba-Mu meminta kalau boleh sertai mereka, sehingga mereka boleh melintasi tahun 2020, memasuki tahun yang baru, dan dalam tahun yang baru tahun 2021 mengalami pengalaman-pengalaman baru yang lebih menguatkan jemaat-Mu satu persatu. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau serahkan jikalau hari Jumat yang akan datang kami merayakan Natal. Kami melakukan ibadah Natal, satu ibadah Natal yang spesifik yang belum pernah terjadi. Biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang paling berkesan justru bagi setiap kami. Natal yang akan kami ingat sepanjang umur hidup kami. Karena dalam Natal tahun ini kami merasakan bagaimana Tuhan melimpahkan damai sejahtera itu kepada setiap kami. Tuhan, tilik kami satu persatu. Tuntun kami di jalan yang membuat kami merasakan damai sejahtera itu. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera yang bukan dari dunia tetapi dari Kristus Yesus, penyertaan, pertolongan, penghiburan bahkan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tanggal 25 kita mengadakan kebaktian Natal jam 10 pagi. Shalom. Sampai jumpa di kebaktian Natal. Tuhan Yesus memberkati.